Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan kami sampaikan proses pengurusan harta warisan berupa tanah yang telah bersertifikat. Dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan? Sebagai lampiran dalam pengurusan harta warisan diantaranya fotokopi akta kematian pewaris. Apabila istri atau suami pewaris telah meninggal dunia, disiapkan juga fotokopi akta kematian istri atau suami yang telah meninggal. Selanjutnya perlu dipersiapkan juga fotokopi KK atau C1 para ahli waris, fotokopi KTP para ahli waris, sertifikat tanah milik yang akan dibagi waris. Setelah itu, cross-check data apakah semua telah sesuai. Apakah tidak ada perbedaan nama yang tertulis dalam akta kematian pewaris dan nama dalam sertifikat tanah hak milik pewaris. Selanjutnya, nama ayah dan ibu para ahli waris yang tertulis dalam dokumen KK atau C1 telah sesuai dengan nama yang tertulis dalam sertifikat pewaris. Karena kadangkala nama ayah atau ibu dalam KK berbeda, karena sebagian orang di Jawa setelah menikah diberi nama lagi oleh orang tua yang sering disebut nama tua. Salah satu contoh, ketika lahir orang tua memberi nama Suto, namun setelah menikah diberi nama Kromo Pawiro. Sehingga kadangkala dalam dokumen KK atau C1 dalam hal ini anak, ada yang ditulis Suto di KK atau C1, anak yang pertama, dan Kromo Pawiro di KK atau C1, anak yang kedua atau yang lainnya. Apabila terjadi hal yang demikian, perlu disesuaikan terlebih dahulu perbaikan data penduduk tersebut di Dinas Kependudukan dengan melampirkan dokumen pendukung yang kuat serta valid dan merupakan dokumen yang sah, atau dikuatkan dengan surat keterangan perbedaan identitas serta pernyataan yang bersangkutan diketahui saksi dan pemerintah setempat. Apabila semua data telah sesuai, selanjutnya membuat surat pernyataan keterangan ahli waris. Berikut contoh surat tersebut. Selanjutnya membuat surat pernyataan pembagian harta warisan. Dalam surat pernyataan pembagian harta warisan berisi pernyataan perolehan harta warisan para ahli waris. Perolehan harta warisan berdasarkan hasil musyawarah dari para ahli waris yang telah disepakati. Dan juga pengukuran pembagian tanah di lokasi objek tanah harta warisan yang diikuti para ahli waris dan juga disaksikan pemilik tanah yang berbatasan dengan objek tanah yang diwaris, serta disaksikan tokoh masyarakat setempat dan juga pelaksana kewilayahan atau kadukuh dan pemerintah kalurahan, serta dilakukan pemasakan patok pembagian tanah warisan. Berikut ini contoh suratnya. Selanjutnya pembuatan sket gambar pembagian harta warisan yang merupakan denah bagian tanah para ahli waris. Berikut contoh form seket pembagian harta warisan tersebut.
Selanjutnya, semua surat pernyataan dan seket pembagian dibubui meterai sesuai ketentuan dan ditandatangani semua ahli waris. Ditandatangani para saksi, diketahui pemerintah Kaluran dan ditandatangani lurah, diketahui dan ditandatangani camat atau penewu. Selanjutnya, dokumen diajukan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional atau yang sering disebut dengan BPN. Yang selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan dokumen dan kelengkapan dokumen oleh petugas di Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Yang selanjutnya dilakukan pengecekan dan pengukuran atau tapak kapling untuk pemecahan sertifikat. Selanjutnya, setelah proses pemecahan sertifikat selesai, akan dilakukan pemrosesan sertifikat atas nama para ahli waris. Surat lain yang mungkin diperlukan adalah surat kerelaan untuk akses jalan apabila ada salah satu penerima warisan yang tidak memiliki akses jalan. Terima kasih, demikian sekilas info yang bisa kami sampaikan, dan untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi pemerintah Kaluran setempat atau juga di Kantor Badan Pertanahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.